Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to IPS class. Hari ini kita akan mereview pembelajaran bab 1 ya, materi bab 1, yaitu mengenai perubahan antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, setelah kalian PTS nih, ada beberapa soal yang banyak siswa belum benar menjawabnya. Jadi kali ini Ibu akan mereview soal-soal tersebut. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, karakteristik benua Afrika ditunjukkan oleh pernyataan berikut ini, yaitu terdapat rangkaian pegunungan muda Mediterania dan Pasifik, wilayahnya memanjang dari kutub utara sampai kutub selatan, terdapat lembah retak besar atau Great Rift Valley di sebelah barat, atau di bagian utara dapat dijumpai bioma hutan hujan tropis. Ayo yang mana nih jawabannya? Nah, kita lihat dulu ya peta yang di sini. Jadi kita bisa lihat atau mencocokkan option-option yang ada di sini dengan petanya untuk mengetahui jawabannya. Coba kita lihat ya. Terdapat rangkaian pegunungan muda Mediterania dan Pasifik. Apakah ada di sini? Pegunungan muda Mediterania dan Pasifik? Tidak ada ya, karena pegunungan muda Mediterania dan Pasifik itu adanya di Asia dan nanti akan melingkar masuk ke Indonesia, ke Filipina, ke Jepang, kemudian nanti ke Amerika, ke benua Amerika. Jadi yang poin 1 ini salah, pilihan 1 ini bukan jawabannya. Kemudian wilayahnya memanjang dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, ini juga bukan ya, karena pernyataan ini cocok untuk karakteristik benua Amerika, bukan karakteristik benua Afrika. Jadi bukan ini jawabannya. Kemudian terdapat lembah retak besar atau Great Rift Valley di sebelah barat. Apakah betul itu jawabannya? Coba kita lihat di sini. Apakah kalian melihat lembah retak besar di sini? Coba kalian lihat ya. Nah, ini ya. Jadi di sebelah barat ini, di sini, di hornnya Afrika atau di tanduknya Afrika, ini ada tulisan Great Rift Valley. Nah, jadi ini tuh adalah lembah yang berupa retakan gitu, yang nantinya puluhan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun nanti tuh akan terpisah gitu ya, akan terpisah dengan benua Afrika seperti itu. Nah, kemudian di bagian utara dapat dijumpai bioma hutan hujan tropis. Apakah di bagian utara ada hutan hujan tropis? Coba kita lihat. Nah, di sini tidak ada ya. Jadi di sini tuh adanya kalau di bagian utara itu bioma gurun ya. Kalau bioma hutan hujan tropis itu adanya di tengah benua Afrika. Jadi jawabannya yang betul untuk pertanyaan ini adalah yang poin C atau poin pernyataan terdapat lembah retak besar atau Great Rift Valley di sebelah barat. Itu ya, jawabannya ini sudah ditandai. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu salah satu bentuk interaksi antar negara yaitu ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengimpor minyak bumi ke negara lain. Oh maaf, Indonesia yang mengekspor minyak bumi ke negara lain. Alasan utama suatu negara melakukan ekspor barang adalah, nah, di sini optionnya ada mendapatkan pengakuan dunia internasional, menambah devisa negara, menambah negara sahabat, atau memiliki sumber daya alam melimpah. Nah, jawabannya adalah menambah devisa negara. Jadi ketika terjadi kegiatan ekspor impor, akan ada devisa yang masuk ke negara tersebut gitu ya. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa negara itu melakukan kegiatan perdagangan. Kalau untuk poin memiliki sumber daya alam limpah memang itu
alasan awal gitu ya. Alasan awal eh, si negara itu bisa mengekspor sesuatu gitu. Tapi yang mereka inginkan kan bukan cuma, bukan cuma mengekspor gitu ya, pasti ada tujuannya. Ketika kita punya, sumber daya alam melimpah, kemudian diekspor, nah tujuan lainnya itu apa? Yaitu untuk mendapatkan, devisa atau mendapatkan, uang gitu yang akan masuk ke negara, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah poin menambah devisa negara. Interaksi antar negara dapat memengaruhi kemajuan di segala bidang. Dampak positif interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan adalah di sini optionnya. Yang pertama, fasilitas pendidikan diimpor dari luar negeri. Kemudian tenaga pendidik terpusat di perkotaan. Yang selanjutnya, tingkat partisipasi sekolah menurun, angka melek huruf semakin meningkat. Nah, di sini jawabannya adalah yang poin D ini. Angka melek huruf semakin meningkat. Jadi dengan adanya interaksi antara negara A dengan negara B gitu ya dalam bidang pendidikan, itu akan ada muncul transfer pengetahuan, kemudian juga transfer fasilitas, itu bisa jadi. Tapi yang paling penting adalah negara itu bisa membuat penduduknya semakin melek huruf, semakin, banyak yang belajar gitu ya, semakin banyak yang mengenyam pendidikan formal, mulai dari SD sampai, SMA gitu ya. Nah, banyak yang terjebak mmm, di option yang awal ini, fasilitas pendidikan diimpor dari luar negeri. Memang itu bisa jadi, tapi itu bukan dampak yang, krusial atau dampak yang penting atau dampak yang akan selalu muncul gitu, ketika terjadi interaksi antar negara dalam bidang pendidikan. Karena apa ya? Karena, tanpa karena ketika terjadi interaksi gitu ya, tidak harus selalu fasilitas pendidikan itu diimpor dari luar negeri gitu, dari dalam negeri juga bisa jadi gitu ada. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, soal selanjutnya, jumlah penduduk Amerika berusia di bawah 15 tahun sebesar 23%. Antara 15 sampai 65 tahun sebesar 66% dan di antara 65 tahun sebesar 11%. Dari komposisi penduduk Amerika yang tergolong usia tidak dan belum produktif sebesar 11%, 23%, 66%, dan 33%. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu beberapa kategori komposisi umur. Nah, di sini komposisi umur itu kalau berdasarkan umur gitu ya, ada usia belum atau tidak produktif itu dari umur 0 sampai 14 tahun. Kemudian ada usia produktif itu umurnya dari 15 sampai 65 tahun. Kemudian kalau usia tidak produktif itu dari 65 tahun ke atas. Nah, ini adalah komposisi penduduk. Nah, setelah kalian mengetahui komposisi umur penduduk ini, nah tinggal dimasukkan ke soal yang ini. Coba kita lihat, 15 tahun itu kan yang di bawah 15 tahun itu kan 23 tahun. Berarti di sini masukin 23. Kemudian yang 15 sampai 65 itu berarti usia produktif, jumlahnya 66%. Dan usia tidak produktif yang di atas 65 tahun itu sebesar 11%. Nah, yang ditanyakan adalah usia tidak dan belum produktif. Jadi yang ditambahkan adalah usia belum produktif yang 23% ditambah usia yang tidak produktif yang di atas 65 tahun ini sebesar 11%. 23 ditambah 11 jadi 34. Nah, tinggal kita cari di sini option mana yang mendekati 34. Nah, jawabannya adalah ini ya, 33%. Jadi jawabannya adalah 33%. Seperti itu. Nah, kemudian di sini soal selanjutnya, perhatikan peta berikut. Nah, di sini ada peta
kemudian ditandai X. Nah, ada benua Australia ya, ini yang ditandai X. Fauna yang dapat ditemukan pada wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X, berarti fauna yang bisa kita temui di benua Australia adalah ada panda, komodo beruang, armadillo, alpaka beruang kutub, kanguru, jerapah badak, atau cendrawasih, koala, walabi. Nah, jawabannya adalah cendrawasih, koala, sama walabi. Ini akan bisa kita temui di benua Australia. Kenapa enggak yang pilihan pertama? Karena panda, komodo, sama beruang itu bisa kita temui di benua Asia ya. Di benua Australia itu enggak ada. Kemudian armadillo, alpaka, sama beruang kutub juga itu adanya di benua Amerika. Kita tidak bisa menemukannya di benua Australia. Kemudian kok kanguru, jerapah, sama badak juga itu tidak bisa kita temui di benua Australia, kecuali kanguru ya, itu ada di benua Australia. Tapi kalau jerapah sama badak itu adanya di benua Afrika sama di benua Asia, seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah poin terakhir, cendrawasih, koala, dan walabi. Oke, next. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendapatkan pasokan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Meningkatkan produktivitas pertanian. 3. Masuknya budaya baru ke desa. 4. Orientasi mata pencaharian semakin beragam. Pernyataan yang menunjukkan dampak interaksi desa bagi kota yaitu, nah di sini yang ditanyakan adalah dampak interaksi desa kota bagi desa. Nah kan ada dua ya, ada dampak interaksi desa kota bagi desa dan ada dampak interaksi desa kota bagi kota. Nah sedangkan yang ditanyakan adalah dampak interaksi desa kota bagi desa. Nah kalian pilih nih di sini. Di pernyataan ini mana yang dampak interaksi desa kota bagi desa. Coba kita analisis ya. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, kita tinggal analisis seperti ini. Nah, apakah nomor 1 ini dampak interaksi desa kota bagi desa? Coba mendapatkan pasokan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, ini tuh adalah dampak interaksi desa kota bagi kota, bukan bagi desa. Jadi nomor 1 ini pasti bukan jawabannya. Nah, maka kita pilih jawaban yang nggak ada nomor satunya. Nah, kebetulan nih di sini yang nggak ada nomor satunya itu adalah poin terakhir. 2, 3, dan 4. Jadi otomatis jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Seperti itu. Jadi meningkatnya produktivitas pertanian itu bisa merupakan dampak interaksi desa kota bagi desa karena ketika desa dan kota berinteraksi, desa itu mengenal teknologi-teknologi yang terbaru gitu ya untuk bidang pertanian. Nah, maka nantinya akan meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian masuknya budaya baru ke desa. Nah, itu udah jelas ya. Itu dampak interaksi desa kota. Desa jadi mengenal budaya-budaya yang dari kota yang sebelumnya itu tidak ada di desa. Seperti itu. Kemudian orientasi mata pencaharian juga semakin beragam karena ketika interaksi desa dan kota terjadi, nah maka di desa itu akan muncul nih mata pencaharian selain bertani, misalnya seperti akan ada dokter, kemudian ada guru dan macam-macam yang lainnya gitu ya mata pencahariannya. Maka kembali ke jawabannya, jawabannya adalah poin terakhir yaitu 2, 3, dan 4. Oke, soal selanjutnya adalah bentang alam yang dapat menjadi batas alam antara beberapa negara di benua Eropa yaitu ada sungai, danau, gunung, dan rawa. Oke, kita lihat di sini ada petanya ya, peta benua Eropa dan persebaran sungai-sungainya. Maka jawabannya adalah sungai. Nah, sungai ini adalah batas alam gitu ya, bisa menjadi batas alam antara beberapa negara di benua Eropa. Ada yang jawabannya itu adalah gunung. Nah, itu tuh gunung bukan jawaban yang tepat ya, karena tidak semua gunung itu menjadi batas alam negara-negara di Eropa. Jadi yang benar adalah sungai. Kemudian,
Next. Nah, ini kita ke soal benar salah ya. Kita tidak dapat menemukan bioma tundra di benua Afrika. Jawabannya benar atau salah? Nah, kita lihat di sini eh, peta persebaran bioma di benua Afrika ya. Di sini ada gurun, kemudian ada hutan hujan tropis, ada savana, ada stepa, kemudian di sini ada hutan Mediteran ya. Nah, berarti di sini dari persebarannya pun kita bisa melihat bahwa tidak ada bioma tundra di benua Afrika. Pun kemudian bioma tundra ini kan bioma yang tumbuhannya itu cuma lumut. Kemudian adanya di daerah yang cuacanya atau iklimnya dingin gitu ya. Sedangkan di Afrika itu iklimnya tidak ada iklim dingin seperti itu. Jadi kita tidak bisa menemukan tundra di benua Afrika. Maka jawabannya adalah benar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini negara dengan IPM sangat tinggi di benua Amerika yaitu Haiti, Kanada, dan Meksiko. Jawabannya benar atau salah? Kita di sini eh, kita kembali ke konsep IPM dulu. IPM itu adalah kepanjangan dari Indeks Pembangunan Manusia. Jadi IPM itu yang menentukan apakah kualitas sumber daya manusia di negara tersebut itu tinggi, sedang, rendah, atau bagus atau enggaknya itu ditentukan dengan IPM. Nah, IPM ini kalau di benua Amerika ada yang sangat tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang gitu. Nah, kalau di sini IPM yang sangat tinggi di Amerika itu adalah mayoritasnya negara-negara yang berada di benua Amerika bagian utara, seperti Amerika Serikat, kemudian ada Kanada. Nah, sedangkan kalau di bagian selatan itu ada Brazil. Nah, maka di sini jawabannya adalah salah ya, karena Haiti itu dia masuknya ke IPM negara dengan IPM yang rendah. Kemudian Meksiko juga itu IPM-nya tinggi gitu ya, bukan sangat tinggi. Maka jawabannya adalah salah. Oke, sekarang kita ke soal esai. Ya, yang pertama, secara fisik, benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan. Namun kemudian masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Jelaskan apa yang menjadi alasan tersebut. Jadi sebenarnya Eropa dan Asia itu secara fisik, secara daratan itu satu daratan yang sama gitu ya. Ini itu satu daratan. Nah, tetapi kemudian karena perbedaan budaya, jadi budaya Eropa dengan budaya Asia itu berbeda sehingga keduanya itu dipisahkan. Jadi benua Eropa, benua Asia karena budayanya itu beda. Dulu itu kebudayaannya Eropa atau peradaban Eropa itu sudah lebih maju, sudah lebih berkembang dibandingkan dengan Asia. Nah, sampai sekarang pun akhirnya negara-negara maju itu adanya di Eropa dibandingkan dengan Asia. Nah, makanya itulah kenapa meskipun secara fisik daratannya itu satu daratan yang sama, yaitu daratan Eurasia, tapi karena perbedaan budaya, Eropa ini dan Asia itu menjadi masing-masing benua yang berbeda, benua yang terpisah. Seperti itu. Jadi itu jawabannya ya, karena perbedaan budaya. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal selanjutnya yaitu tuliskan 6 region yang ada di benua Asia dan 2 contoh negaranya. Nah, untuk jawabannya, jadi di Asia itu ada 6 region. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu region Asia Utara. Negaranya hanya Rusia aja. Ini ya, segini. Kemudian ada Asia Timur atau East Asia. Itu negaranya ada Cina, Mongolia, kemudian Jepang, Amerika Selatan, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan. Nah, itu adalah Asia Timur. Kemudian ada Asia Tenggara, negaranya ada Filipina, ada Indonesia, Brunei, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain-lain.
Kemudian ada Asia Selatan, negaranya Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, India. Kemudian ada West Asia atau Asia Barat. Itu ada negaranya itu Yaman, Irak, Iran, Qatar, Afghanistan, kemudian Arab Saudi. Ya, itu adalah region Asia Barat. Kemudian ada Asia Tengah terakhir. Itu ada Kazakhstan, Kirgistan, kemudian Uzbekistan. Itu adalah contoh negara-negara yang ada di Asia Tengah. Oke ya, jadi jawabannya ada 6 negara. Mohon maaf. Jadi jawabannya ada 6 region di Asia dan masing-masing negaranya itu bisa disebutkan tadi ya, sudah disebutkan. Oke, soal selanjutnya, budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jelaskan hal yang menyebabkan pernyataan tersebut. Oke, untuk mengetahui jawabannya, sekarang kita lihat di sini ada peta region Amerika ya. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kenapa sih budaya Amerika itu bisa berbeda gitu ya antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan? Jawabannya, hal ini dipengaruhi oleh histori penjajahan terhadap region ini gitu. Jadi dulu Amerika Utara itu dijajah oleh bangsa Inggris sehingga berpengaruh terhadap budaya Amerika Utara yang coraknya itu atau dipengaruhinya itu oleh bangsa Inggris. Nah, sedangkan kalau Amerika Selatan itu dulunya dijajah oleh bangsa Latina atau bangsa Spanyol, bangsa Portugal, bangsa Belanda. Nah, sehingga kebudayaan di Amerika Selatan itu dipengaruhi oleh budaya-budaya Latina seperti budaya Spanyol, budaya bangsa Spanyol, budaya bangsa Portugal, atau budaya bangsa Belanda. Seperti itu. Makanya berbeda nih antara Amerika Utara dan Amerika Selatan kebudayaannya. Karena penjajahnya berbeda. Nah, kebudayaan penjajahnya itu mempengaruhi kebudayaan di region tersebut. Seperti itu. Itu adalah jawabannya ya. Nah, kemudian soal selanjutnya, Ahmad berkeinginan untuk pindah merantau dari desa ke kota Jakarta dengan membawa bekal seadanya dan tidak memiliki keterampilan apapun untuk bekerja. Kemukakan kemungkinan apa yang akan terjadi pada Ahmad di kota Jakarta di kemudian hari. Nah, ini jawabannya macam-macam ya, akan ada itu jawabannya. Tidak akan ada jawaban kalau itu. Tapi pastinya ada namanya gitu ya. Ada kemungkinan terburuk, ada juga kemungkinan baik gitu ya. Kalau kemungkinan terburuknya si Ahmad ini karena dia tidak membawa keterampilan dan juga nggak bawa bekal yang banyak ke Jakarta, maka bisa aja dia menganggur gitu ya, menjadi pengangguran atau bekerja dengan pekerjaan yang seadanya dengan yang seadanya ya, bekerja uang tidak banyak seperti itu, menghasilkan uang yang tidak banyak atau bisa juga dia menjadi beban di kota seperti itu ya. Misalnya dia karena nggak punya keinginan untuk berkembang, akhirnya dia menjadi beban di kota Jakarta. Nah, tetapi mungkin saja gitu ya, apabila si Ahmad ini dia beruntung gitu ya, ada nasib baik yang berpihak kepada Ahmad, mungkin ada yang menolong Ahmad gitu ya di Jakarta. Kemudian dia akhirnya bisa menjadi seseorang gitu ya, dan ditambah juga dengan tekad atau kemauan dia untuk berubah gitu ya, maka bisa jadi dia menjadi orang yang lebih baik gitu di Jakarta. Tetapi kalau kita melihat dasar dari keadaan dia sebelum ke Jakarta, yaitu tidak memiliki keterampilan dan hanya membawa bekal seadanya, maka bisa jadi kemungkinannya dia akan menjadi pengangguran atau bekerja dengan seadanya gitu, karena dasarnya sudah seperti itu. Nah, hal yang bisa kita ambil gitu ya dari contoh kasus ini adalah ketika kita ingin mendapatkan sesuatu atau masa depan yang bagus, nah, maka kita harus mempersiapkannya. Maka kita harus memiliki keterampilan yang bagus juga gitu ya, agar insya Allah nanti masa depan kita juga akan bagus. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal terakhir. Perhatikan grafik berikut ini. Berikan penjelasan dan arti mengenai grafik di atas secara lengkap dan jelas. Oke, di sini sudah tersaji grafik mengenai jumlah penduduk per benua. Jadi ada 5 benua di sini. Ada Afrika, Asia, Amerika, Australia, dan Eropa. Kemudian ini adalah jumlah penduduknya. Sekarang kita akan menjelaskan
Apa sih arti dari si grafik ini? Nah, menurut grafik ini, Asia memiliki jumlah penduduk 4,5 miliar. Kemudian disusul Afrika itu 1,3 miliar, sekitar segituan. Amerika sekitar 1 juta, Amerika sekitar 1 miliar, kemudian Australia sekitar 300 atau 250 juta penduduk, sedangkan Eropa itu sekitar 700 atau 800 juta penduduk. Nah, kemudian kita artikan bahwa di sini yang paling banyak penduduknya adalah benua Asia, dilanjut oleh benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, kemudian benua Australia. Jadi benua Australia itu adalah yang paling sedikit jumlah penduduknya dibandingkan dengan benua-benua yang lain. Sedangkan Asia itu yang paling banyak penduduknya gitu ya dibandingkan benua-benua yang lain. Itu adalah jawaban dari soal terakhir ini. Oke, sekian penjelasan soal PTS di video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh japri Ibu. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.